Nama saya Rico Franz, saya dari Excel Axiata sebagai Chief IT dan Digital Analytics. Ya, selamat sore, nama saya Joni Besida dari Great Giant Pineapple. Saya Managing Director untuk Corporate Services di perusahaan itu. Selamat sore, nama saya Andri Hidayat, saya Digital Service Transformation and IT Director dari PT Prodya Widya Husada, TBK. Prodya Widya Husada adalah perusahaan yang bergerak di bidang kimia klinik dan kita punya ada sekitar 290 outlet seluruh Indonesia. Ya, perkenalkan nama saya Benedict Sulaiman. Saat ini saya menjabat sebagai VP IT dari Ramsay and Darby Healthcare Indonesia. Ya, kita menghandle 3 rumah sakit di Indonesia, Premier Bintaro, Premier Jatinegara, dan Premier Surabaya. Di Excel, kami sudah menerapkan AI sebagai salah satu platform dan juga sebagai tools kami untuk melakukan analisa di berbagai hal. Yang pertama, contohnya kita juga menganalisa bagaimana kita menempatkan site-site kami, BTS kami, supaya lebih efisien dan lebih profitable dari sisi bisnis. Yang kedua juga kita menggunakan geospatial analytics yang dibantu dengan AI juga untuk menentukan di daerah-daerah mana yang kita mesti menerapkan atau menginvestasikan jalur-jalur fiber optik kami sehingga lebih efisien dan sesuai dengan kondisi dari target market yang kita tuju. Yang terakhir kita juga menggunakan AI juga untuk chatbot kami sehingga respon terhadap jawabannya juga lebih bagus. Di tempat kita di Great Giant Pineapple kita kan food and agriculture company. Sudah banyak inovasi yang kita lakukan untuk digital innovation baik di kebun maupun untuk yang di go to market gitu ya. Dan salah satu yang sedang kita pertimbangkan untuk kita implementasikan dan bagaimana kita mengadopsi generative AI untuk kita bisa lebih meningkatkan performance dari perusahaan kita. Kita lagi coba mau implementasikan saat ini memang lebih banyak untuk yang internal. Bagaimana kita bisa melengkapi para leader kita dengan AI supaya mereka bisa lebih efektif dan efisien di dalam menjalankan pekerjaan mereka dan juga mengelola bisnis. Sebetulnya kita udah beberapa kita pakai. Contohnya misalnya gini, saat ini kita di Prodya itu pakai alat-alat lab ya. Di beberapa alat lab itu running 24 jam. Nah, kadang-kadang begitu alat breakdown itu pasti akan membuat operational berhenti. Ya kan? Nah, kita itu ada yang namanya predictive maintenance. Jadi sebelum alatnya breakdown, dia sudah bisa memprediksi ini kemungkinan akan rusak nih alat, sehingga dia akan kasih alert kepada teknisi. Teknisi itu akan tahu, dia tiba-tiba datang ke Prodya gitu untuk mengganti spare part atau melakukan preventive maintenance sebelum alatnya breakdown. Nah, itu di beberapa instrumen kita sudah kita pakai dengan AI. Kemudian kita juga melakukan AI untuk beberapa interpretasi. Contohnya misalnya gini, pemeriksaan-pemeriksaan yang dalam bentuk imaging itu misalnya kayak untuk gambaran darah gitu ya. Itu kan biasanya kalau manual itu orang melakukan smear, kemudian nanti dilihat pakai mikroskop, oh ini sel darah merah, ini sel darah putih, oh ini ada kelainan darah merah, kelainan darah putih. Sekarang sudah menggunakan AI. Jadi slide-nya itu udah dibuat pakai mesin, kemudian dia bisa interpretasi. Ini kemungkinan ada kelainan di sel darah merah. Jadi dia kasih alert. Nah, itu bukan untuk menggantikan dokter, tapi setidaknya memberikan satu screening ya, bahwa ini normal, ini enggak, sehingga dokter bisa concern ke melihat apakah benar atau tidak. Implementasi lain adalah bicara untuk autoimun. Autoimun juga sama. Autoimun test itu adalah mikroskop juga, fluorescence, itu juga sama modelnya kayak hematologi tadi. Kemudian tentunya di IT, misalnya kayak untuk di security, menggunakan misalnya semua informasi yang ada, traffic network, itu kan nggak bisa dianalisa sendiri. Mau nggak mau harus pakai AI untuk dapat alert atau warning. Itu, jadi sebetulnya beberapa sudah. Nah, kedepannya gimana? Ini yang terus kita lihat best practice apa lagi yang kita bisa implement gitu. Kalau di industri healthcare, AI itu merupakan suatu teknologi yang masih berkembang ya. Jadi maksudnya belum suatu teknologi yang sudah mapan dan benar-benar akhirnya digunakan oleh semua pengguna ya, oleh semua rumah sakit juga gitu ya. Jadi masih terus dipertanyakan juga bahkan oleh para stakeholders dikarenakan di dalam industri healthcare itu tuh banyak ketidakpastian dan banyak juga suatu hal-hal yang berbeda ya.
karena situasi berdasarkan kondisi diagnosa contohnya itu sungguh-sungguh berbeda ya. Di dalam industri healthcare itu tidak semuanya well acceptable ya. Jadi karena oleh itulah AI tetap menjadi tantangan, tapi bukan berarti AI tidak akan diterima. Justru banyak rumah sakit atau industri kesehatan lainnya yang di negara lain yang sudah mulai mengadopsi ya. Nah, tapi walaupun kebanyakan masih mengadopsi sebagai secondary opinion, tapi bisa digunakan untuk mempercepat atau meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Itulah yang mungkin kita bisa ambil dari AI itu sendiri. Case di luar negeri memang sudah cukup banyak, namun juga tetap menjadi banyak pertanyaan juga. Kalau misalnya yang melakukan verifikasi terhadap materi yang dimasukkan sebagai bahan AI tersebut adalah orang yang tepat, orang yang berkualifikasi benar, tentu hasil yang dikeluarkan akan benar, ya akan tepat. Bisa dibilang mungkin 90-95% reliability-nya tinggi. Tapi bila tidak, maka tadi akan kita dapatkan yang disebut dengan bias, ya. Bias itu sendiri akan terjadi dan akhirnya karena kemudahan mendapatkan informasi tersebut melalui misalnya ChatGPT ataupun misalnya melalui generative AI lainnya gitu ya, malah akan menimbulkan bisa problem. Nah ini yang justru di negara lain pun sudah mulai ada effort untuk meregulasi ini ya. Indonesia belum ada, ya memang masih jauh, kita mungkin ketinggalan ya. Itu yang nanti mungkin menjadi tantangan ketika kita sudah mulai mengadopsi ini. Kementerian Kesehatan harus mengambil suatu tindakan ya, karena ini sifatnya nasional dan tidak lagi untuk masing-masing perusahaan, pasti ini harus nasional. Seperti mereka sudah mengatur mengenai satu sehat ya, demikian juga nextnya bisa tidak mungkin juga kalau mereka tidak mengatur penggunaan healthcare ya dengan dalam ChatGPT misalnya ya. Mereka misalnya boleh nggak melakukan pengecekan diagnosa ataupun pengecekan literatur dengan ChatGPT untuk healthcare. Kalau kita cari datanya ada, tapi apakah sudah pasti 100% benar? Belum tentu. Itu yang memang harus diatur dan sesegera mungkin karena ini menyangkut nyawa harus segera ditindaklanjuti. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam implementasi AI antara lain ya memang kita harus ada koridornya. Karena AI itu memang sebagai tool itu sebagai pedang bermata dua juga. Jadi mengenai data, mengenai privacy dan lain sebagainya kita mesti perhatikan. Yang kedua adalah memang mungkin saran saya adalah kita mulai saja dulu. Karena banyak hal yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu sampai kita melakukannya. Ya, kalau untuk tantangan saya kira pasti ada ya. Karena kita agriculture itu kan bisa dibilang adalah industri yang cukup tradisional. Jadi bagaimana kita mempersiapkan orang-orang kita, talent-talent kita untuk bisa mengadopsi teknologi baru itu pasti ada. Cuman tim kita bekerja sama dengan seluruh bisnis yang ada, bisnis leader yang ada di organisasi kita mencoba untuk mempersiapkan talent-talent kita, memberikan training, memberikan pada mereka satu kesempatan untuk belajar supaya mereka bisa mengadopsi teknologi-teknologi baru. Ada beberapa hal yang harus di fine tune, misalnya dari use case yang ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Tapi rata-rata use case yang berhasil bisa meningkatkan produktivitas kita sampai 30-40% dari yang jika dilakukan itu secara manual. Tantangan yang kita hadapi adalah kemampuan kita untuk mempelajari dan juga menerapkan hal itu secara konsisten. Dan memang ini membutuhkan resources atau orang-orang atau talent-talent yang memang harus dididik secara khusus untuk menjadi data scientist dan juga memiliki kemampuan untuk menggunakan AI engine tersebut dengan baik. Selalu di mana-mana menurut saya pasti ada challenges ya, selalu pasti ada disruption juga yang namanya perubahan ya, itulah makanya kenapa change management dibutuhkan ya, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi business unit lainnya yang misalnya rekan stakeholders kita juga, karena tidak ada orang yang suka changes biasanya. Normally orang pasti akan menginginkan tidak berubah, orang mau menginginkan tetap yang lama tetap digunakan, tidak ada perubahan apapun. Tapi di dalam teknologi tidak bisa itu ya. Nah,
Dari sisi manajemen yang diperlukan adalah satu leadership yang kuat, ya, dan juga pengertian akan resiko yang kita bisa hadapi bila kita tetap dengan teknologi yang lama. Ya, barulah dengan kita bisa meyakinkan manajemen dengan baik, mereka akan mengetahui resiko yang bagaimana yang kita harus bisa maintain dan juga bagaimana biaya yang juga bisa kita harus keluarkan. Jadi kembali kepada pengertiannya AI sendiri, yaitu artificial intelligence. Artificial berarti dia bukan yang sebenarnya, ya, tapi menyerupai sebenarnya. Itu yang kita lihat lagi. Keputusan terbaik tetap harus dilakukan oleh orang itu sendiri, ya. Jadi AI itu harusnya diposisikan untuk sebagai membantu, melakukan asistensi, bukan menggantikan, ya. Kalau misalnya itu menggantikan, justru itu yang menjadikan penggunaannya menurut saya agak tidak tepat, ya. Nah, dengan demikian, bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita merumuskan, itu harus diatur dengan baik.